Presdir Paul baru saja hendak bersikap sopan ketika pihak lain tiba-tiba bertanya dengan gugup. Ngomong-ngomong, Tuan Paul, kotak berlian di Classic Mansion masih merupakan jamuan makan tingkat tertinggi dan berstandar tertinggi. Jadi meja ini harganya ratusan juta. Terakhir kali ada teman yang mentraktirku makan malam di sini. 8 orang makan, dan abalon bersayap burung layang-layang untuk setiap orang harganya fantastis. Daging saya sakit selama lebih dari setahun, dan sekarang saya merasa senang saat melihat abalon. Saya akan menderita migrain. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Tuan Paul, kenapa kamu tidak membantuku berbicara dengan wakil presdirmu? Jika tidak, berikan saja aku sebuah kotak emas. Kalau kotak emas, jadi harganya lebih terjangkau buat saya." Presdir Paul berkata sambil tersenyum, "Tuan Andre, jangan terlalu gugup. Meskipun kotak berlian itu sangat mahal, Tuan Johan mengatakan bahwa demi teman saya, dia akan memberi Anda diskon 50% untuk semua pembelian. Bahkan jika kamu pergi ke kotak emas, kamu tidak mampu membeli 100 juta untuk makan, kan? Sekarang dengan budget yang sama, kotak berliannya hampir sama. Dengan uang yang sama, layanannya beberapa kali lebih baik. Anda harus tahu bahwa ini tidak hanya mahal dalam harga jamuan makannya, tapi juga dalam martabat kotak berlian. Jika Anda menelepon mereka sekarang dan mengatakan bahwa kotak itu telah diubah menjadi kotak berlian, ini akan berakhir hanya untuk melihat apa mereka bahagia." "Sialan," pihak lain bertanya dengan tidak percaya. "Nyata atau tidak, diskon 50? Apa hal sebaik itu benar-benar mungkin terjadi?" Presdir Paul berkata, "Tentu saja. Ketika Tuan Johan menelepon wakil presdir Haris kita, saya mendengarkan dari dekat." Oleh karena itu, Presdir Paul berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Andre, izinkan saya memberi Anda lebih banyak informasi." Tuan Johan mengatakan bahwa jika wakil presdir Haris kita datang, dia akan menerimanya secara pribadi dan juga akan menyiapkan 2 botol anggur berkualitas dan mengirimkannya ke kamar pribadi. Begitu dia datang, Tuan Johan juga akan datang menyambut. Belum lagi wajahmu, berapa banyak uang yang bisa kamu hemat dengan 2 botol wine? Ikuti saja rencana awalmu dan setidaknya miliki beberapa botol koleksi Maotai, kan? "Ya Tuhan," pihak lain berkata dengan penuh semangat. "Terima kasih, Tuan Paul. Terima kasih juga, Wakil Presdir Haris. Anda harus membantu saya mengundang Wakil Presdir Haris." Presdir Paul tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah mengambil tanggung jawab untuk membantu Anda mengundang dia ke sini. Kami menuju ke Classic Mansion," kata secara misterius. "Sekarang ada alat yang bisa menyembunyikan kamera di lubang jarum klip kertas. Dan kamera juga dapat dihubungkan ke ponsel, dan konten yang ditangkap oleh kamera dapat direkam secara real-time melalui jaringan ponsel. Saat siaran langsung keluar, orang tersebut hanya perlu meletakkan ponselnya setelah memasuki pintu. Rudy pasti tidak tahu kalau ada kamera di samping ponsel yang merekamnya. Kemudian kita tinggal menonton siaran langsungnya melalui telepon di dalam mobil." Chandra Haris berseru, "Apa ada hal seperti itu? Bagaimana kamera bisa ditempatkan di lubang jarum sekecil itu?" Alvin tersenyum dan berkata, "Lubang jarum pada kartu SIM bukan satu-satunya tempat. Anda dapat melakukannya dengan 10 cara lain. Petik 2 titik. Luar biasa." Chandra Haris mengacungkan jempolnya dan berseru, "Ini luar biasa. Kalau begitu aku akan bisa melihatnya masuk ke dalam perangkap dengan mataku sendiri dengan penuh kegembiraan." Karena Alvin juga berjanji akan memberikan bantuan kepada manajer Coki dari toko barang antik. Dia membuat perjanjian dengan Chandra Haris bahwa mereka berdua akan bertemu di tempat parkir di luar jalan antik sekitar jam 7 malam. Setelah itu,
Alvin pertama-tama mengirim Chandra Haris kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dan kemudian dia memilih seorang anak buah yang pintar di dalam hatinya dan memintanya untuk membiasakan diri dengan alur dan plotnya, dan kemudian membawa barang-barangnya ke toko barang antik. Anak buah yang dipilih oleh Alvin menemuinya di kantor secepatnya. Segera setelah mereka bertemu, Alvin memperkenalkan kepadanya secara rinci apa yang perlu dia lakukan malam ini dan membantunya memperjelas setiap detail. Dan dia memang punya cara yang baik dalam menilai orang. Meski anak buah pilihannya tidak pernah melakukan hal seperti ini, dia memulai dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia telah hafal seluruh naskahnya dan mampu melakukannya dengan sempurna. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan orang ini, Alvin menelepon manajer Choki. Begitu panggilan telepon masuk, manajer Choki adalah orang pertama yang bertanya, "Alvin, bagaimana perkembangan masalah yang kita bicarakan?" Alvin tersenyum dan berkata, "Semuanya telah diatur, dan benda serta orang telah ditemukan. Sebentar lagi, dan saat sudah hampir pukul 6.30, saya akan memintanya untuk membawa barang-barang itu ke toko Anda terlebih dahulu. Anda harus menerimanya secara langsung." Manajer Choki berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, aku sudah melakukannya. Semuanya sudah siap, pemantauan telah didibak, dan tidak ada masalah dengan kamera, perekaman, dan ekspor." Setelah itu, dia segera bertanya, "Ngomong-ngomong, tolong perkenalkan naskah ini kepadaku jika waktunya tiba. Dan mengirimkannya ke kolega Anda agar mereka dapat melihat dengan jelas." Begitu dia keluar dari mobil, Chandra Haris memperkenalkan Presdir Paul kepada Johan dan berkata, "Tuan Johan, ini Presdir Paul dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Dan dia juga kakak laki-lakiku." Presdir Paul tampak gugup. Dia hanyalah warga negara dan presdir dari asosiasi kecil. Dia secara alami sedikit gugup di depan Johan. Khawatir dia tidak akan bisa menatap matanya. Namun, yang tidak disangka Presdir Paul adalah Johan sangat sopan padanya. Dia berinisiatif untuk menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Presdir Paul, saya Johan. Senang bertemu denganmu." "Halo." Presdir Paul segera berjabat tangan dengan Johan dan berkata berulang kali, "Tuan Johan, kamu sopan sekali. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda." Johan berkata sambil tersenyum, "Karena Presdir Paul adalah teman Tuan Haris. Kamu juga temanku. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu di masa depan, bicaralah saja." Presdir Paul sedikit tersanjung. Untuk bisa membuat Johan bersikap begitu sopan dan memberikan wajah seperti itu memang di luar dugaan. Dan dia merasa sangat bahagia. Semua orang peduli dengan wajah, bahkan dia tahu setelah hari ini ketika Chandra Haris tidak ada. Johan mungkin tidak menganggapnya serius, tapi saat ini, jika Johan bisa mengatakan ini, itu sudah cukup untuk memberinya wajah. Saat ini, Audi A6 perlahan melaju ke pintu dan berhenti. Begitu mobil berhenti, seorang pria berlari keluar dari taksi, berjalan cepat ke arah Presdir Paul, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Paul." Ketika Presdir Paul melihat pihak lain, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Andre, kamu di sini. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara laki-laki Haris yang kusebutkan kepadamu, Wakil Presdir Haris." Setelah itu, Presdir Paul berkata lagi kepada Chandra Haris, "Chandra, ini Tuan Andre yang sudah kubilang padamu, Andre." Andre berinisiatif berjabat tangan dengan Chandra Haris dengan sangat sopan dan berkata, "Halo, Tuan Chandra Haris. Tuan Paul telah membicarakan Anda berkali-kali, dan akhirnya kita bertemu hari ini." Chandra Haris juga dengan cepat menjadi sopan,
dan Presdir Paul di sampingnya dengan cepat berkata, "Tuan Andre, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Johan. Tuan Johan dan Yoshua memiliki hubungan yang sangat baik, jadi saya tidak akan melampaui batas." Chandra Haris sadar dan segera memperkenalkan dirinya. "Tuan Andre, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Johan, bos dari Classic Mansion." Andre berkata cepat, "Oh, Tuan Johan, saya sudah lama mendengar nama Anda. Dan hari ini aku akhirnya bertemu denganmu secara langsung. Aku pernah ke Classic Mansion sebelumnya, tapi aku tidak pernah berkesempatan bertemu denganmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.